Jadi Tuhan telah menggariskan sejak zaman Musa bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita yang di bawah kita. Jadi selalu ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak diperuntukkan untuk kita ketahui, saudara. Itu hanya diketahui oleh Tuhan. Betul. Di dalam Kisah pasal 1, murid-murid bertanya, Tuhan, apakah engkau ingin memulihkan kerajaan Israel? Kapan waktunya? Lalu Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu waktunya yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Nah, itu adalah hal-hal yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan kepada kita. Hanya Bapa sendiri yang mengetahuinya. Betul? Salah satunya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus berkata tidak ada yang akan mengetahuinya. Hanya Bapa yang mengetahuinya. Amin. Jadi tidak bisa ada yang mengetahuinya. Hal itu tersembunyi bagi kita karena memang disembunyikan oleh Tuhan. Yang tersembunyi nggak perlu kita korek-korek untuk dinyatakan bagi kita. Ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita, ada hal-hal yang disembunyikan bagi kita, dan itu hanya bagi Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Nah, yang bagi Tuhan kita jangan ganggu-ganggu, saudara. Kita nggak usah kotak-katik yang bagian Tuhan. Yang masih bisa kita kotak-katik adalah hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Karena itulah yang diperuntukkan bagi kita, bahkan bagi keturunan kita. Jadi kalau hal itu dinyatakan bagi kita saat ini, maka hal itu juga dinyatakan bagi anak-anak kita musim mendatang atau hari di depan. Amin, saudara. Soal mengapa ini terjadi, pertanyaan itu tidak akan ada habis-habisnya. Mengapa virus corona harus merebak di seluruh dunia sampai kita susah beribadah? Ibadah aja mesti gantian. Ibadah aja mesti pakai masker. Sampai main musik pun harus pakai masker. Khotbah nggak bisa pakai masker. Nanti saudara nggak jelas saya ngomong apa. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak dinyatakan dan yang tidak akan dinyatakan bagi kita. Itu bagi Tuhan. Lalu apa yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Saudara siap mengetahuinya? Oke, Yakobus pasal 1. Ini dasarnya dulu, saudara. Yakobus pasal 1. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Katakan amin. Amin, saudara. Ini yang dinyatakan bagi kita, bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna selalu datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Amin. Berarti semua yang Tuhan berikan bagi kita, termasuk yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, itu adalah pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Amin, saudara. Itu datang dari Bapa sebagai pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Kalau kita menerima itu sebagai pemberian dari Bapa, maka kita akan menerima itu sebagai sebuah pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, dan padanya tidak ada bayangan atau pertukaran. Itu maksudnya adalah Tuhan tidak pernah mengalami pertukaran, Tuhan tidak pernah mengalami perubahan. Dari dulu dia adalah pribadi yang selalu memberikan yang terbaik dan selalu memberikan anugerah yang sempurna. Maka sampai kapanpun, dari kekal sampai kekal, dia akan tetap memberikan pemberian yang terbaik dan memberikan anugerah yang sempurna. Saudara percaya itu? Jadi apapun yang kita terima dari Bapa selalu merupakan pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Apapun yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita selalu merupakan pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Amin, saudara. Ini yang perlu kita ketahui. Ini yang dinyatakan oleh Allah bagi kita, bahwa Bapa selalu memberikan pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Itu saja yang perlu kita ketahui, dan itu saja jawabannya dari semua pertanyaan mengapa.
Pokoknya aku nggak mau tahu kenapa-kenapanya. Pokoknya Tuhan selalu memberikan pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna untukku. Hal yang dinyatakan buat kita, itu yang kita pegang. Nggak usah kotak-katik urusan Tuhan. Soal mengapa alasannya, ya kita nggak perlu tahu karena nggak dinyatakan bagi kita. Jadi upah segala pertanyaan mengapa yang mau ngotak-ngatik rahasia yang disembunyikan oleh Tuhan selamanya sampai selamanya kita tidak pernah tahu mengapanya. Tapi hal ini dinyatakan bagi kita bahwa segala yang datang dari Bapa adalah pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Entah bagi yang bersangkutan, entah bagi orang-orang di sekelilingnya. Pokoknya sebanyak orang yang mengasihi Tuhan, hal itu akan berguna untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita semua yang hidup dalam rencana Allah. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, itu yang terbaik buat kita. Mau apapun, mau sesakit apapun, mau seburuk apapun, itu tetap yang terbaik buat kita. Itu tetap yang paling sempurna buat kita. Mungkin saudara bertanya lagi, Pak, mengapa? Sempurnanya di mana, Pak? Baiknya di mana, Pak? Saya juga nggak tahu baiknya di mana, sempurnanya di mana, karena ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Tapi hal-hal yang kita tidak ketahui, hal-hal yang tidak dinyatakan bagi kita, itu bagi Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita menggumuli apa yang telah dinyatakan Tuhan bagi kita. Urusan kita adalah kita mempercayai apapun yang telah dikatakan Tuhan bagi kita. Apapun yang telah dinyatakan oleh Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Jadi hari ini saya harap semua tanya mengapa yang berseliweran dalam pikiran saudara, biar hari ini bisa dibungkam semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan.